Kau mengaku murtadin, Bang, maksudmu apa ngaku murtadin? aku walaupun sudah murtad, Bang, aku masih takzim sama Ngaku Bang Zima. murtadin itu Janganlah seperti maksudnya itu, Bang apa? Zima. Anak babi, ngaku murtadin itu tujuanmu apa? Saya nggak punya tujuan apapun. Ya sudah, kau baca Logika Quran. saya yang nggak Apa menangkap susahnya kau baca keberadaan Quran? Allah Apa di dalam susahnya? Quran. Apa susahnya kalau kau seorang murtadin baca Quran? Apa susahnya? Hmm? Apa susahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berkah lunyuk. Songong dan sok-sokan, oknum Kristen ini dikuliti abis sama Gurunda Zuma. Bagaimana tidak, mengaku dari Islam dan memilih murtad, oknum Kristen ini ternyata seorang penipu. Sebagai bukti, ketika diskusi bersama Gurunda Zuma meminta untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun apa yang terjadi sangatlah mengejutkan. Ternyata oknum Kristen ini yang songong dan sosokan bikin geleng-geleng kepala. Lantas seperti apa kesongongan dari oknum Kristen ini? Langsung saja kita simak videonya. Akhlak di agama Anda sekarang ini? Enggak usah langsung ke sana, Bang. Saya mau Makanya saya bilang buka kamera. Abang bilang udah pakai baju, ya ngapain pakai baju juga? Orang sudah bebas kok, bukan lagi hamba Tuhan kan Anda ini? Anda kan bukan hamba Tuhan lagi kan? Saya mau menanggapi narasi-narasi Anda tadi. Ya sudah, buka kamera, silakan. Silakan saudaraku. Saya suka kalau ada murtadin, artinya saya mau belajar sama dia gitu. Orang murtad itu kan orang pintar. Artinya dia sudah mengkaji Islam, dan di Islam itu ada kesalahan sehingga dia keluar dari Islam. Itu saya suka sekali. Saya lebih suka murtadin daripada kafir dari lahir. Silakan. Tadi Anda tinggal ambil. Seakan-akan yang di luar Islam itu tidak berakal. Yang paling berakal kan Islam. Oh enggak Bang. Masuk Kristen itu wajib hukumnya mengetahui bahwasanya di Kristen itu nggak boleh menggunakan akal sehat. Dalilnya 1 Korintus 1:19, 2 Korintus 10 nomor 5, itu dalil. Jadi Paulus menggiring manusia kepada Yesus. Jangankan firman Tuhan, jangankan pikiran manusia, akal sehat manusia, kecerdasan manusia, pemahaman dan firman Tuhan aja Paulus itu tawan, tidak boleh. Kalau untuk menjadi pengikut Paulus tidak boleh menggunakan akal sehat, itu dalil. Tidak boleh. Bagaimana Anda bisa menggunakan akal sehat sementara Anda menyembah makhluk yang dikutuk? Coba. Ayo saudaraku, silakan. Semangat. Saya suka kalau murtadin saya ngajak diskusi. Silakan. Buka kameranya. Anda tinggal pakai baju dulu. Sudah gitu baru kita diskusi. Silakan. Ayo abangku, silakan bang. Saya suka kalau murtadin ngajak diskusi, karena murtadin itu masih ada sisa-sisa berakalnya. Berbeda kalau yang memang dari sana lahir, kufur dari lahir, mereka dalam beragama pasti otomatis tidak pakai akal. Itu sudah saya jamin. Kalau dia lahir dalam keadaan agama itu, udah pasti dia gunakan akal. Dalam beragama ya, tapi dalam hal lain mereka pintar, mereka cerdas. Tapi dalam hal agama sudah pasti mereka mati akal. Silakan. Nah, kalau abang kan masih ada akal sedikit, karena mantan Islam kan, mantan orang-orang berakal. Mantap sekali. Iya, dibuka aja bang, dibuka aja, nggak usah takut-takut. Silakan saudaraku, buka kamera, kita diskusi. Anda harus menjadi contoh bagi mereka yang rencana juga ingin menyembah makhluk yang dikutuk Tuhan. Jadi nggak usah sungkan untuk buka kamera. Oke? Oke. Sekarang Anda Katolik atau Protestan? Saya baru murtad, Bang. Iya, maksudnya Katolik atau Protestan? Murtad bukan bermaknanya
Saya sudah tertancap betul di Kristen Bang, karena Oh, masuk Kristen baru. itu kan butuh pemahaman yang luas gitu. Iya, nggak cita-cita tahu. Anda, cita-cita Anda mau kemana ini? Ke Kristen atau Katolik? Masih dalam proses Bang. Yang Anda pelajari sekarang Katolik atau Protestan? Nggak perlu saya sebutkan Bang. Nah, sekarang menurut saudara, Yesus itu Tuhan atau ciptaan Tuhan? Untuk sekarang ini? Menurut saya yang saya pahami singkat aja, Ya, akal saya menangkap lebih condong kepada Kristen karena Tuhan itu berwujud manusia, oh, menampakkan eksistensinya gitu. iya, oke. Baik, jadi Sekarang Anda saya mau lebih bertanya sama Bang Zul. ya tunggu. Saya mau bertanya Bang Zul. Oke, berarti Anda lebih percaya kepada Tuhan pencipta, kepada Tuhan yang kemudian eksis, gitu ya? Karena dia jadi manusia. Sekarang Tuhan Anda di mana? Berwujud lalu Iya. di mana? Sekarang Yesus di mana? Tuhan Anda Yesus itu di mana, Bang, sekarang? Tuhan Ya, Anda yang Yesus. kalau antum menarikkan diskusinya ke situ, mungkin saya kalah, saya akui. Enggak. Anda kan mengatakan Saya sudah Tuhan Anda melihat banyak eksis. pendekatan antum. Anda mengatakan Tuhan Anda eksis. Boleh nggak saya tahu di mana dia sekarang? Saya mau ngajak ngopi. Ya satu-satu, tapi antum kan sudah bertanya dan sudah saya jawab. Sekarang Enggak, kan? giliran saya bertanya. Enggak. Ketika saudara Kan lebih mengatakan, adilnya begitu, ketika katanya saudara diskusi. ketika saudara mengatakan Tuhan Anda eksis karena pernah jadi manusia, ini harus Anda pertanggungjawabkan nih. Mana dia sekarang? Katanya eksis. Kalau tidak berarti Anda pembohong, kan gitu. Mana sekarang Tuhan Anda? Katanya eksis. Mana dia? Atau cuman tinggal cerita doang? Tinggal cerita, Bang? Bang? Tinggal dongeng doang yang Anda dengarkan dari teman-teman Ya. Anda. Tinggal cerita doang. Cuman cerita, cuman dongeng gitu Ya maksudnya. antum terlalu merlebel. Berarti cuman dongeng. Enggak, Tuhan antum turun ke bertanya. bumi jadi bayi atau manusia yang Pertanyaan turun saya ke ini bumi? Bukan Enggak, sekarang. Tuhan yang turun ke Pertanyaan bumi saya ini itu. ada korelasinya dengan tema antum di atas. Oh ya, Sekarang boleh. antum jangan- Tapi Anda dengar jangan dulu, terlalu melebar. Maksud dengar saya, dulu, dengar saya dulu, ini- saudara. Dengar saya- dulu saya sebelum ini Anda orang bertanya. yang baru Dengarkan, melangkah. dengarkan sebelum Anda bertanya. Dengarkan, ya. Tuhan Anda itu tinggal Baik, dongeng. silakan. Tinggal dongeng. Tuhan Anda itu dongeng. Ternyata kalau di Islam Tuhan Anda itu hanya selevel Nabi Isa yang pernah turun ke bumi, ciptaan Tuhan saya yang turun ke bumi, lalu kemudian dibenci dan dimusuhi oleh kaumnya, lalu kaumnya berupaya untuk membunuhnya, lalu kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi menyelamatkannya, digantikan kemudian oleh orang fasik, lalu orang fasik itu kalian lantik menjadi Tuhan yang mati digantung dengan cara terkutuk, lalu kalian tuhankan. Dan itu yang Anda katakan Tuhan Anda yang eksis, tapi ternyata cuma dongeng doang, tidak ada bukti sampai hari ini. Silakan Anda bertanya. Silakan. Oke, baik. Yang mau saya tanyakan, Iya, mulai dari Al-Fatihah iya, sampai An-Nas, iya. di mana wujud Allah itu, dan tolong jabarkan, uraikan. Mudah-mudahan jawaban antum tidak copy paste dan Iya. bisa logika saya menangkapnya gitu. Oke. Karena begini, narasi antum, Iya, derajat antum seakan akal-akal antum yang berakal itu lebih Iya. tinggi daripada manusia yang menuhankan makhluk manusia. terkutuk. Manusia terkutuk. Enggak, jangan Oke. begitu Bang Zuma, asumsinya enggak bagus. Itu fakta Sekeras Bang Zuma sebenarnya. enggak boleh Hei. begitulah. Hei, itu dalil Sekarang di antum agamamu. Sekarang Dalil antum di jawab agama. aja, jawab aja. Oke. Tolong secara Oke, implisit. baik. Secara implisit. Itu dari Yes. Anas sampai dari Al-Fatihah sampai Anas itu kan sudah datanya. Oke, baik. Nah, sekarang coba saya ingin menjawab, Anda diam. Tolong bantu saya bacakan Oke. surah Fussilat ayat 53. Silakan. Bacakan saya dulu, Bang. Udah, saya udah
Saya Ya, udah puas dengan yang itu Bang Zuma. coba bacakan saya dulu dalil itu, Udah saya baru tahu. saya Itu jelas. tujuannya validasi aja. Itu Ya, tujuannya silakan. validasi aja. Udah, Silakan sekarang antum Anda, jelaskan aja. silakan Anda bacakan dulu. Anda kan murtadin. Ah, gimana sih? Coba Anda bacakan Sekarang Al-Quran surah Dari Fussilat tadi ayat permintaan antum 53. udah saya jawab semua. Anda Antum kan suruh mengaku angket. murtadin. Saudara mengaku murtadin, maka tolong bacakan saya Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Karena Anda bertanya Al-Fatihah dari An-Nas, berarti pemahaman Anda tentang Quran itu jauh di atas saya. Sekarang Anda baca, tolong Al-Quran surah Bukan, Fussilat ayat bukan. 53. Silakan. Saya dididik dari dulu bukan merasa paling berilmu Bang Zuma. Nah, Justru logika saya yang tidak nangkap Allah itu wujud. Makanya saya tanyakan sama Bang Zuma. Minimal kalau Anda mengaku murtadin lalu masuk ke dalam ranah dialektika agama, buktikan kalau Anda adalah seorang murtadin. Jangan seperti ajaran Bang Paulus. Zuma, saya Jangan seperti sudah ajaran pernah Paulus, tadi menyamar pemahaman menjadi yang apapun lainnya. boleh. Silakan Anda bacakan saya Fussilat ayat 53. Itu jawaban dari pertanyaan saudara. Silakan. Begini, kalau antum tujuannya untuk validasi itu sudah saya lakukan di komal-komal yang lain Bang Zuma. Silakan di hadapan saya mau dengar Anda Sekarang- membaca Fussilat 53. Kenapa? Anda takut kebongkar? Kalau Anda bukan seorang murtadin. Kebongkar apanya? Kebongkar Kalau Anda apanya? bukan seorang murtadin, Referensinya dari mana? Anda tidak bisa baca Quran. Quran Yang coba yang baru lahir. jawabannya ada di Anda. Di Quran surah Fussilat ayat 53. Silakan bacakan. Silakan. Saya tahu arah antum itu kemana. Saya udah paham. Jadi nggak perlu Kan saya Anda jelaskan. bertanya, kan Anda bertanya. Coba kau tunjukkan Iya, saya bertanya, eksistensi Tuhan dalam Islam. Dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, saya menjawab. Jawabannya ada di Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Karena Anda murtadin, tolong bacakan ayat itu. Silakan. Tadi pertanyaan saya, tunjukkan dan tolong jelaskan, uraikan. Itu yang saya butuh Bang Zuma. Bacakan ayatnya biar saya uraikan sama Anda. Silakan. Ayo Bang, ayo. Silakan. Tidak usah malu-malu. Kalau Anda Muslim, apa susahnya baca Quran kalau pernah jadi Islam? Tinggal kau baca. Untuk anak saya TK aja membaca bisa. yang tidak saya ikuti lagi. Lu dasar kampret. Masa kayak begitu? Anda tinggal suruh baca kok. Memangnya Anda masuk kembali Islam kalau Anda baca? Anda tinggal baca Ya, saya nggak Fussilat memegang ayat Al-Quran. 53. Apa? Saya nggak megang Al-Quran dan saya juga nggak begitu tertarik lagi membacanya. Saya tidak suruh Anda tertarik. Saya minta Anda membaca karena Anda seorang murtadin. Nah, baca. Silakan. Silakan. Mana bacanya? Ya udah antum uraikan aja. Saya minta Anda baca. Itu validasi. Itu Cuman modal validasi aja. antum. Ya udah. Sekarang Anda untuk validasi aja kan? Anda baca itu. Untuk meyakinkan. Anda baca supaya yakin saya Anda murtadin. Anda mengatakan antum bisa, tapi suruh baca Quran tidak mampu. Cuman modal antum aja untuk menjadi misionaris. Cuma itu yang kau diajari. Ngaku murtadin ya, Nggak uang boleh. digaji dibayar sekian, modal antum. Nggak boleh. Sekelas Bang Zuma membangun asumsi seperti itu nggak boleh. Ya sudah, kamu baca Quran surah Fussilat ayat 53. Satu kata aja ya. Silakan. Allah. Allah. Itu ada gimana Ya ceritanya? dari makhrajatul hurufnya saya melafazkan Allah itu seharusnya antum udah tahu kalau hanya untuk validasi. Kampret. Misionaris itu mahir baca Quran tuyul. Allah. Kodok juga bisa. Bahkan saya punya burung beo yang sebelum hilang juga bisa sebut Allah. Coba baca Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Cepat sebelum saya robek mulutmu. Cepat. Waduh.
Cepat. Saya kira buat perlakuan yang santun tadi karena ini Oh, saya nggak santun bisa. juga. Saya Nggak bisa. menghargai keilmuan Bang. Tidak bisa. Ya, Monyet nggak ada tempat di tempat saya. Monyet, Walaupun gini Bang. babi nggak ada. Babi, anjing, monyet, kera, asu, nggak ada baikan untukmu. Kau mengaku murtadin? Bang, Maksudmu apa ngaku murtadin? aku walaupun sudah murtad Bang, aku masih takzim sama Ngaku Bang murtadin Zima. itu Janganlah maksudnya seperti itu, apa? Bang Zima. Anak babi, ngaku murtadin itu tujuanmu apa? Saya nggak punya tujuan apapun. Ya sudah, kau baca Logika Quran. saya yang nggak Apa menangkap susahnya kau baca keberadaan Quran? Allah Apa di dalam susahnya? Quran. Apa susahnya kalau kau seorang murtadin baca Quran? Apa susahnya? Apa susahnya? Nah, pura-pura murtadin kan? Pura-pura Sekarang gini. murtadin. Jujur aja kau pura-pura murtadin. Hal Apa? jazaul ihsan ilal ihsan itu di surat Ar-Rahman. Saya tidak tanya Ya. itu. Saya suruh baca Enggak, Fussilat sekarang ayat kan tujuannya validasi. 53. Kenapa harus antum bahasakan? Kalau tujuan Kamu antum untuk bertanya, validasi, dengarkan saya. bacakan surah yang lain. Dengarkan saya, dengar. Kau bertanya tentang Allah, Enggak, saya menjawab saya bacakan dengan surat Al-Quran yang yang lain. Karim. Surah Fussilat ayat 53. Silakan kau baca. Silakan kau baca. Mana bacaannya? Yang kau hafal aja, yang kau mau tampilkan di sini biar kau nggak murtadin gitu. Gimana? Yang kau hafal sedikit lah yang kau mau baca di sini gitu. Seharusnya antum berpikir. Kalau saya Berpikir, jawab dengan, berpikir apa? ya udah. Sekarang antum jelaskan aja, uraikan aja. Kau mau baca Fussilat atau tidak? Saya nggak akan mau membacanya karena saya tahu Iya. arahnya kemana. Loh, apa arahnya kemana? Udah jelas-jelas kok di situ. Aku Tuhan Allah memperlihatkan kebesaranku, tanda-tandaku dari segenap penjuru. Apa? Tidak ada kok masalah di situ. Dan pada diri mereka manusia, aku sudah memperlihatkan diriku sehingga jelaslah bagi mereka Al-Quran itu adalah kitab yang benar. Dan tidak cukupkah bagi kamu bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Apa yang mau menjebakmu di situ? Nggak ada. Aku cuma mau buktikan kalau kau itu pembohong, penipu. Kau baca ayatnya. Coba kau baca Fussilat. Coba kau baca. Sekarang di mana kewujudan Allah di ayat itu? Iya. Coba Coba kau baca ayatnya dulu. Baca dulu ayatnya biar aku jelaskan. Kamu Yang tahu lain, nggak? yang lain. Kau tahu nggak? Dengan kau menampakkan wajah seperti ini, saya tahu kalau kau itu gay. Kau itu suka sama lelaki. Oke, dasarnya dari mana? Saya melihat wajahmu. Antum ahli psikologi. Iya, betul. Saya adalah seorang psikolog. Akhlakul karimah antum mana? Debat harus kelas antum harus mencaci maki saya seperti itu. Saya nggak puas dibeli Bang. Saya tidak Nggak mencaci puas maki. dibeli, Saya Bang. mengatakan Nggak- you nggak- seorang nggak gay. menciutkan saya. Lah, saya tidak mencaci maki. Saya bicara sesuai dengan Menciutkan fakta. saya. Dari lubang hidungmu itu takarannya itu kelihatan. Sekarang kau baca itu atau kau turun? Gimana? Kau baca atau kau turun? Kau bersihkan lubang pantatmu itu. Di bawah. Nah, sahabat berkah lunyuk, bagaimana pendapat Anda tentang seorang murtadin penipu ini? Silakan nilai sendiri dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.